Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar anak-anak yang hebat dan luar biasa? Kali ini bersama Pak Sukma kita akan belajar tematik kelas 5, tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku sehat, pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Warga masyarakat sedang melakukan kegiatan kerja bakti. Pernahkah kalian mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan di desamu? Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Ayo kita temukan jawabannya dengan mempelajari materi berikut ini. 1. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan atau mutlak oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Contoh hak yaitu A. Hak memperoleh lingkungan sehat. B. Hak mendapatkan udara yang bersih. Pada umumnya, hak didapatkan dengan cara memperjuangkannya. Bagaimana memperjuangkannya? Caranya adalah dengan melakukan pertanggungjawaban atas kewajiban. Misalnya, kita wajib menjaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur dan makan makanan yang bergizi. Hak yang akan kita peroleh adalah mendapatkan tubuh yang sehat. 2. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban yaitu A. Menjaga kebersihan lingkungan. B. Menjaga kesehatan tubuh. C. Menaati peraturan yang ditetapkan. 3. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Contoh tanggung jawab yaitu A. Membuang sampah pada tempatnya. B. Makan makanan yang bergizi. C. Berolahraga secara rutin. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Ayo kita pelajari materi berikut ini. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.
Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup sendiri tanpa individu lainnya. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Interaksi antar individu. Interaksi antar individu merupakan interaksi yang terjadi antara 2 orang. Contoh interaksi ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Dua, interaksi individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara satu orang dengan kelompok. Contoh interaksi ini dapat dilihat pada gambar berikut. Tiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara 2 kelompok. Contoh interaksi ini dapat dilihat pada gambar berikut. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Interaksi yang mengarah ke persatuan atau asosiatif. 2. Interaksi yang mengarah ke perpecahan atau disosiatif. 1. Interaksi yang mengarah ke persatuan atau asosiatif. Interaksi ini memiliki sifat positif, artinya mendukung seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Contoh interaksi yang mengarah ke persatuan adalah kerjasama. 2. Interaksi yang mengarah ke perpecahan atau disosiatif. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif memiliki sifat negatif. Hal ini karena jenis interaksi ini mengarah pada perpecahan. Contoh interaksi sosial disosiatif antara lain perang antar suku, tawuran pelajar, dan persaingan kelompok. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional.